Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan pembuktian dari teorema vektor untuk memenuhi tugas kuis 2 pada mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Ibu dosen Nur Fadilatul Ilmiah, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 7. Yang pertama ada Khotrunada Salsabila dengan NIM 21204065. Yang kedua ada Siti Anggraini dengan NIM 21204069. Yang ketiga ada Dini Faiza Cahya Putri dengan NIM 21204070. Dan yang keempat ada Devi Nikmatur Rohmah dengan NIM 21204076. Dan yang terakhir ada Novi Oktaviani dengan NIM 21204090. Kami dari kelas C, Prodi Tadris Matematika semester 3, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan keberlakuan dari teorema vektor, yaitu teorema 2. Buktikan keberlakuan dari teorema berikut. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor di dalam ruang dimensi 3, maka pernyataan berikut berlaku. Ada 5 pernyataan. Yang pernyataan pertama yaitu poin A akan dijelaskan oleh Khotrunada Salsabila, poin B akan dijelaskan oleh Siti Anggraini, poin C akan dijelaskan oleh Devi Nikmatur Rohmah, poin D akan dijelaskan oleh Dini Faiza Cahya Putri, dan yang terakhir poin E akan dijelaskan oleh Novi Oktaviani. Untuk pembuktian bagian A dengan pernyataan vektor U dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup sama dengan 0 atau vektor U cross vektor V ortogonal terhadap vektor U. Nah, pembuktiannya pertama-tama ambil vektor U dan vektor V yang merupakan elemen yang ada pada ruang dimensi 3. Nah, karena melibatkan hasil kali silang, artinya vektor U itu terdiri dari 3 komponen, yaitu U1, U2, dan U3. Nah, vektor V juga terdiri dari 3 komponen, yang terdiri dari V1, V2, dan V3. Dan U1, U2, U3, V1, V2, V3 itu merupakan elemen-elemen yang ada pada bilangan real. Selanjutnya, perhatikan bahwa vektor U dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup itu sama dengan kita dapat tuliskan berdasarkan komponen-komponennya. Maka berdasarkan komponen-komponennya dihasilkan pada baris yang pertama, yaitu ada U1, U2, U3 dot kurung buka komponen dari vektor U yaitu U1, U2, U3 dicrosskan dengan komponen yang ada pada vektor V, yaitu ada V1, V2, dan V3. Nah, selanjutnya kita eksekusi terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu vektor U cross vektor V, sehingga menghasilkan baris yang kedua, yaitu komponen yang ada pada vektor U, yaitu ada U1, U2, U3 dot hasil dari cross product vektor U cross vektor V, yaitu ada U2 dikalikan V3 dikurangi U3 dikalikan V2, U3 dikalikan V1 dikurangi U1 dikalikan V3, U1 dikalikan V2 dikurangi U2 dikalikan V1. Nah, ini jangan lupa dikurung ya, karena hasilnya adalah vektor. Nah, selanjutnya pada baris yang ketiga itu menggunakan definisi dot product. Nah, maka menghasilkan baris yang ketiga, yaitu ada U1 dikalikan dengan U2 dikalikan V3 ditambah negatif U3 dikalikan V2 ditambahkan U2 dikalikan U3 dikalikan V1 ditambahkan negatif U1 dikalikan V3 ditambahkan U3 dikalikan U1 dikalikan V2 ditambahkan negatif U2 dikalikan V1. Nah, karena ini hasilnya itu dot product ya, hasil dari dot product itu bukan berupa vektor, dan kita tahu bahwa komponen-komponen yang telah dijelaskan sebelumnya itu merupakan elemen yang ada pada bilangan real. Nah, maka kita dapat menggunakan sifat distributif perkalian dengan penjumlahan sehingga menghasilkan baris yang keempat, yaitu U1 dikalikan U2 dikalikan V3 ditambahkan negatif U1 dikalikan U2 dikalikan V2 ditambahkan U2 dikalikan U3 dikalikan V1 ditambahkan negatif U2 dikalikan U1 dikalikan V3 ditambahkan U3 dikalikan U1 dikalikan V2 ditambahkan negatif U3 dikalikan U2 dikalikan V1. Nah,
Karena kita ingin mengurutkan ya berdasarkan indeks komponennya ya. Semisal awalnya itu di sini tuh ada negatif U2 dikalikan U1 dikalikan V3. Nah, ini kurang urut ya. Harusnya kan yang lebih kecil itu yang ada di awal. Nah, maka dengan seperti itu ya, maka kita bisa menggunakan sifat komutatif perkalian sehingga menghasilkan baris yang ke-5, yaitu ada U1 kalikan U2 dikalikan V3 ditambahkan negatif U1 dikalikan U3 dikalikan V2 ditambahkan U2 dikalikan U3 dikalikan V1 ditambahkan negatif U1 dikalikan U2 dikalikan V3 ditambahkan U1 dikalikan U3 dikalikan V2 ditambahkan negatif U2 dikalikan U3 dikalikan V1. Nah, selanjutnya kita ingin mengurutkan atau mengelompokkan berdasarkan indeks dan komponen yang sama sehingga kita dapat berlakukan sifat komutatif penjumlahan sehingga menghasilkan baris yang ke-6, yaitu menghasilkan U1 dikalikan U2 dikalikan V3 ditambahkan negatif U1 dikalikan U2 dikalikan V3 ditambahkan negatif U1 dikalikan U3 dikalikan V2 ditambahkan U1 dikalikan U3 dikalikan V2 ditambahkan U2 dikalikan U3 dikalikan V1 ditambahkan negatif U2 dikalikan U3 dikalikan V1. Nah, sesuai dengan sifat inverse penjumlahan menghasilkan 0 ditambahkan 0 ditambahkan 0. Nah, maka hasilnya adalah 0. Jadi, vektor U dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup sama dengan 0 atau vektor U cross vektor V ortogonal terhadap vektor U itu terbukti benar. Dan 0 di sini merupakan skalar, bukan vektor. Selanjutnya yaitu pembuktian bagian B. Pembuktian bagian B tidak jauh beda dengan pembuktian bagian A. Pernyataannya yaitu terdapat vektor V dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup sama dengan 0 kurung buka vektor U cross vektor V ortogonal terhadap vektor V kurung tutup ya teman-teman. Pembuktiannya, ambil vektor V dan vektor U elemen bilangan real di dimensi 3. Terdapat komponen-komponennya, masing-masing ada 3 komponen karena melibatkan hasil kali silang. Artinya vektor V komponennya V1, V2, V3. Vektor U komponennya U1, U2, U3. Dengan U1, V1, U2, V2, U3, V3 elemen-elemen bilangan real. Perhatikan bahwa pada baris pertama yaitu terdapat vektor V dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup sama dengan masukkan komponen dari vektor V yaitu V1, V2, V3 kurung tutup dot kurung bukanya 2 kali ya ini kurung buka komponen dari vektor U U1, U2, U3 kurung tutup cross komponen dari vektor V yaitu V1, V2, V3 kurung tutup 2 kali ya teman-teman. Lalu kita menuju ke baris kedua. Baris kedua yaitu buka kurung V1, V2, V3 tutup kurung dot buka kurung lagi U2, V3 min U3, V2, U3, V1 min U1, V3, U1, V2 min U2, V1 kurung tutup. Nah, baris pertama menuju baris kedua itu menggunakan definisi cross product. Sekarang kita menuju baris ketiga ya teman-teman. Baris ketiga menghasilkan V1 kurung buka U2 U3 plus kurung buka min U3 V2 kurung tutupnya 2 kali plus V2 kurung buka U3 V1 plus kurung buka min U1 V2 V3 kurung tutup 2 kali plus V3 kurung tutup U1 V2 plus kurung buka min U2 V1 kurung tutup 2 kali. Sekarang
baris kedua menuju baris ketiga ini menggunakan definisi dot product ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke baris keempat. Nah, baris keempat terdapat V1, U2, V3 plus buka kurung min V1, U3, V3 kurung tutup plus V2, U3, V1 plus kurung buka min V2, U1, V3 kurung tutup plus V3, U1, V2 plus kurung buka min V3, U2, V1 kurung tutup. Nah, ini tadi kan baris keempat ya. Baris ketiga menuju baris keempat ini menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya teman-teman. Lalu kita menuju baris kelima. Baris kelima terdapat U2, V1, V3 plus kurung buka min U3, V1, V2 kurung tutup plus U3, V1, V2 plus kurung buka min U1, V2, V3 kurung tutup plus U1, V2, V3 plus kurung buka lagi min U2, V1, V3 kurung tutup. Nah, baris keempat menuju baris kelima. Ya, baris keempat menuju baris kelima ini menggunakan sifat komutatif perkalian karena di situ terdapat perkalian ya teman-teman. Lalu kita menuju baris ke-6 ya. Baris ke-6. Baris ke-6 yaitu terdapat U1, V2, V3 plus kurung buka min U1, V2, V3 kurung tutup plus U2, V1, V3 plus kurung buka min U2, V1, V3 kurung tutup plus U3, V1, V2 plus kurung buka lagi min U3, V1, V2 kurung tutup. Nah, baris kelima menuju baris keenam ini menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Tadi yang atas menggunakan sifat komutatif perkalian, sekarang yang bawahnya menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Jadi baris kelima menuju ke-6 ini menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Hasil dari sifat komutatif penjumlahan tadi menghasilkan 0 ya. Ini U1, V2, V3 plus dijumlahkan kurung buka min U1, V2, V3 kurung tutup menghasilkan 0. 0 ditambah tadi U2, V1, V3 dijumlahkan dengan min kurung buka ya. Di dalam kurung ini terdapat ada minus U2, V1, V3 menghasilkan 0, berarti 0 ditambah 0 lalu dijumlahkan lagi dengan U3, V1, V2 plus dalam kurung ada minus U3, V1, V2 tutup kurung dan menghasilkan 0. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 0. Baris ke-6 menuju baris ke-7 itu menggunakan sifat inverse penjumlahan dan menghasilkan 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 kan hasilnya 0. Jadi vektor V dot kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup sama dengan 0 kurung buka vektor U cross vektor V ortogonal terhadap vektor V terbukti benar dan 0. Di sini merupakan skalar ya teman-teman, bukan vektor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian pada bagian C. Tujuan dari pembuktian ini yaitu kita membuktikan apakah pernyataan norm kuadrat dari hasil kali silang antara vektor U dengan vektor V ini akan menghasilkan norm kuadrat dari vektor U dikalikan norm kuadrat dari vektor V kemudian dikurangi kuadrat dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor V. Pembuktiannya
Kita ambil vektor U dan vektor V adalah elemen bilangan real di dalam ruang dimensi 3, yang artinya vektor U memiliki komponen U1, U2, U3, dan vektor V memiliki komponen V1, V2, V3. Dengan semua komponen itu, yaitu U1, U2, U3, V1, V2, V3 ini adalah elemen di dalam bilangan real. Berdasarkan definisi hasil kali silang antara vektor U dengan vektor V, maka didapatkan vektor U cross vektor V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, berdasarkan definisi norm vektor, maka panjang vektor U cross vektor V atau norm dari hasil kali silang antara vektor U dengan vektor V ini sama dengan akar dari U2 dikalikan V3 dikurangi U3 dikalikan V2 kemudian dikuadratkan ditambah dengan U3 dikali V1 dikurangi U1 dikali V3 kemudian dikuadratkan dan ditambah U1 dikali V2 dikurangi U2 dikalikan V1 dan dikuadratkan. Selanjutnya, perhatikan bahwa norm kuadrat dari hasil kali silang antara vektor U dengan vektor V ini berdasarkan definisi norm vektor dan cross product, maka menghasilkan akar kuadrat dari U2 dikalikan V3 dikurangi U3 dikalikan V2 kemudian dikuadratkan ditambah U3 dikalikan V1 dikurangi U1 dikalikan V3 kemudian dikuadratkan dan ditambah dengan U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1 kemudian dikuadratkan. Karena akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang, sehingga baris kedua sama dengan U2 dikalikan V3 dikurangi U3 dikalikan V2 kemudian dikuadratkan ditambah U3 dikalikan V1 ditambah U1 dikalikan V3 kemudian dikuadratkan ditambah U1 dikalikan V2 dikurangi U2 dikali V1 kemudian dikuadratkan. Pada baris ketiga, kita menjabarkan bentuk kuadrat sehingga didapatkan U2 kuadrat dikali V3 kuadrat dikurangi 2 kali U2 kali U3 kali V2 kali V3 ditambah U3 kuadrat dikali V2 kuadrat. Kemudian ditambah U3 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurangi 2 kali U1 kali U3 kali V1 kali V3 ditambah U1 kuadrat dikalikan V3 kuadrat. Kemudian ditambah U1 kuadrat dikali V2 kuadrat dikurangi 2 dikali U1 dikali U2 dikali V1 dikali V2 dan ditambahkan dengan U2 kuadrat dikalikan V1 kuadrat. Berdasarkan sifat komutatif penjumlahan, maka pada baris keempat didapatkan U2 kuadrat dikalikan V3 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikalikan V2 kuadrat. Kemudian ditambahkan U3 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah U1 kuadrat dikali V3 kuadrat. Kemudian ditambah U1 kuadrat dikali V2 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan min 2 dikali U2 kali U3 kali V2 kali V3 dikurangi 2 dikali U1 dikali U3 dikali V1 dikali V3 dikurangi 2 kali U1 kali U2 kali V1 kali V2. Nah, berdasarkan sifat distributif penjumlahan, maka pada baris kelima kita dapatkan U2 kuadrat dikali V3 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V2 kuadrat ditambah dengan U3 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah U1 kuadrat dikali V3 kuadrat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan U1 kuadrat dikali V2 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan U2 kali U3 kali V2 kali V3 ditambah U1 kali U3 kali V1 kali V3 ditambah U1 kali U2 kali V1 kali V2.
Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan dalam kurung tadi, kita jadikan 1. Menjadi U2 kuadrat kali V3 kuadrat ditambah U3 kuadrat kali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat kali V1 kuadrat ditambah U1 kuadrat kali V3 kuadrat ditambah U1 kuadrat kali V2 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2, dikalikan U2 kali U3 kali V2 kali V3 ditambah U1 kali U3 kali V1 kali V3 ditambah U1 kali U2 dikali V1 kali V2. Untuk mencapai tujuan dari pembuktian kita tadi, maka pada baris pertama menuju baris kedua ini kita harus memanipulasi bentuk aljabar, sehingga didapatkan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikalikan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurangi U1 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V3 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 dikuadratkan. Dan dikurangi dengan U1 kuadrat kali V1 kuadrat ditambah U2 kuadrat kali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V3 kuadrat. Berdasarkan definisi norm vektor dan juga dot product, maka pada baris kedua menuju baris ketiga ini, kita dapatkan yang warna merah itu, yang U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat merupakan definisi dari norm kuadrat dari vektor U. Kemudian, yang warna oranye, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat ini merupakan definisi dari norm kuadrat dari vektor V. Kemudian, yang warna biru, U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 kemudian dikuadratkan itu merupakan definisi dari dot product. Sehingga U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 yang dikuadratkan bisa kita tuliskan menjadi kuadrat dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor V. Untuk yang warna hijau, yaitu U1 kuadrat, V1 kuadrat ditambah U2 kuadrat kali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat kali V3 kuadrat ini tetap ya. Selanjutnya pada baris ketiga menuju baris keempat ini kita bisa menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Sehingga suku yang berwarna hijau, suku kedua dan juga suku keempat kita jadikan satu ya teman-teman. Jadi norm kuadrat dari vektor U dikalikan norm kuadrat dari vektor V dikurangi kuadrat dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor V, kemudian dikurangi dengan U1 kuadrat kali V1 kuadrat ditambah U2 kuadrat kali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat kali V3 kuadrat. Kemudian ditambah dengan U1 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali V2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V3 kuadrat. Pada baris keempat, ada dua suku yang sejenis. Suku yang pertama itu negatif, dan yang kedua itu positif, sehingga dapat kita hilangkan. Kemudian, kita dapatkan pada baris yang kelima menjadi norm kuadrat dari vektor U dikalikan norm kuadrat dari vektor V dikurangi kuadrat dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor V. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan norm kuadrat dari hasil kali silang antara vektor U dengan vektor V sama dengan norm kuadrat dari vektor U dikalikan norm kuadrat dari vektor V dikurangi kuadrat dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor V. Pada teorema 2 terbukti benar.
Buktikan keberlakuan poin keempat pada teorema kedua di bawah ini. Pertama-tama, sebelum melakukan pembuktian, ambil vektor U, vektor V, dan juga vektor W yang merupakan elemen bilangan real pada ruang dimensi 3. Artinya, setiap komponen vektor U, vektor V, dan juga vektor W seluruhnya merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian akan dibuktikan bahwa vektor U cross product dalam kurung vektor V cross product vektor W tutup kurung. Nah, pada baris yang pertama menuju baris yang kedua, gunakan definisi cross product vektor V dengan vektor W seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Fadila, bahwasannya vektor V cross product vektor W akan menghasilkan seperti berikut, di mana terdapat 3 komponen yang nantinya kita akan memisalkannya menjadi X1, X2, dan juga X3. Maka akan diperoleh seperti pada baris pertama slide berikut ini. Berdasarkan cross product vektor U cross product vektor X, maka akan menghasilkan seperti pada baris yang kedua. Sehingga kita bisa menuliskan U2 dikalikan dengan X3. X3-nya kita substitusikan seperti pada slide sebelumnya. V1 dikalikan dengan W2 dikurangi V2 dikalikan dengan W1 dan seterusnya. Kemudian setelah dari baris tersebut menuju baris keempat, menggunakan definisi hasil kali vektor, maka akan menghasilkan seperti berikut. Setelah itu, baris keempat menuju baris yang kelima, gunakan manipulasi bentuk aljabar, sehingga didapatkan seperti pada baris yang kelima pada slide berikut ini. Kemudian, pada baris yang ke-5 menuju baris yang ke-6, gunakan sifat distributif penjumlahan sehingga diperoleh baris ke-6 pada slide berikut ini. Dari baris yang ke-6 menuju baris yang ke-7, gunakan definisi perkalian vektor dengan skalar sehingga diperoleh baris ke-7 pada slide ini. Nah, untuk yang terakhir, gunakan definisi dot product, maka akan diperoleh hasil akhir seperti pada slide berikut ini. Nah, pembuktian teorema kedua terbukti benar. Selanjutnya pembuktian bagian E. Pada pernyataan kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup cross vektor W sama dengan kurung buka vektor U dot vektor W kurung tutup vektor V dikurangi kurung buka vektor V dot vektor W kurung tutup vektor U. Ambil vektor U, vektor V, dan vektor W elemen bilangan real pada dimensi 3. Masing-masing vektor memiliki 3 komponen. Vektor U memiliki komponen U1, U2, U3. Vektor V memiliki komponen V1, V2, V3. Dan vektor W memiliki komponen W1, W2, W3. Dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 elemen bilangan real. Kemudian perhatikan bahwa kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup
cross vektor W pada baris pertama, yaitu kurung buka U2V3 dikurangi U3V2, U3V1 dikurangi U1V3, U1V2 dikurangi U2V1, kurung tutup, cross kurung buka W1, W2, W3, kurung tutup. Pada baris kedua, yaitu kurung buka determinan baris pertama U3V1 dikurangi U1V3, U1V2 dikurangi U2V1, baris kedua W2, W3, dikurangi determinan baris pertama U2V3 dikurangi U3V2, U1V2 dikurangi U2V1, baris kedua W1, W3, determinan baris pertama U2V3 dikurangi U3V2, U3V1 dikurangi U1V3, baris kedua W2, W1, W2, kurung tutup. Pada baris pertama ke baris kedua itu menggunakan definisi cross product dalam notasi determinannya. Kemudian baris ketiga kurung buka W3 kurung buka U3V1 ditambah kurung buka min U1V3 kurung tutup 2 kali dikurangi kurung buka U1V2 ditambah kurung buka min U2V1 kurung tutup 2 kali W2, kurung buka U1V2 ditambah kurung buka min U2V1 kurung tutup 2 kali W1 dikurangi W3 kurung buka U2V3 ditambah kurung buka min U3V2 kurung tutup 2 kali, W2 kurung buka U2V3 ditambah kurung buka min U3V2 kurung tutup 2 kali dikurangi kurung buka U3V1 ditambah kurung buka min U1V3 kurung tutup 2 kali W1 kurung tutup. Pada baris kedua ke baris ketiga itu menggunakan definisi cross product. Selanjutnya baris keempat kurung buka W3 kurung buka U3V1 kurung tutup ditambah W3 kurung buka min U1V3 kurung tutup dikurangi kurung buka 2 kali U1V2 kurung tutup W2 ditambah kurung buka min U2V1 kurung tutup W2 kurung tutup, kurung buka U1V2 kurung tutup W1 ditambah kurung buka min U2V1 kurung tutup W1 dikurangi kurung buka W3 kurung buka U2V3 kurung tutup ditambah W3 kurung buka min U3V2 kurung tutup 2 kali, W2 kurung buka U2V3 kurung tutup ditambah W2 kurung buka min U3V2 kurung tutup dikurangi kurung buka 2 kali W3V1 kurung tutup W1 ditambah kurung buka min U1V3 kurung tutup W1 kurung tutup 2 kali. Pada baris ketiga ke baris keempat itu menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Baris kelima kurung buka 2 kali W3 U3 kurung tutup V1 ditambah kurung buka W3 V3 kurung tutup kurung buka min U1 kurung tutup dikurangi kurung buka
U1 kurung buka V2 W2 kurung tutup ditambah kurung buka V1 kurung buka min U2 kurung tutup W2 kurung tutup 2 kali, koma V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka min U2 kurung tutup kurung buka V1 W1 kurung tutup dikurangi kurung buka U2 kurung buka W3 V3 kurung tutup ditambah kurung buka W3 kurung buka min U3 kurung tutup 2 kali V2 kurung tutup, koma kurung buka W2 U2 kurung tutup V3 ditambah kurung buka W2 V2 kurung tutup kurung buka min U3 kurung tutup dikurangi kurung buka U3 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka V3 kurung buka min U1 kurung tutup W1 kurung tutup 3 kali. Pada baris keempat ke baris kelima itu menggunakan sifat asosiatif perkalian. Baris keenam kurung buka 2 kali U3 W3 kurung tutup V1 ditambah kurung buka V3 W3 kurung tutup kurung buka min U1 kurung tutup dikurangi kurung buka W1 kurung buka V2 W2 kurung tutup ditambah kurung buka V1 kurung buka min U2 kurung tutup W2 kurung tutup 2 kali, koma V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka min U2 kurung tutup kurung buka V1 W1 kurung tutup dikurangi kurung buka U2 kurung buka V3 W3 kurung tutup ditambah kurung buka 2 kali min U3 kurung tutup W3 kurung tutup V2 kurung tutup, koma kurung buka U2 W2 kurung tutup V3 ditambah kurung buka V2 W2 kurung tutup kurung buka min U3 kurung tutup dikurangi kurung buka U3 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka V3 kurung buka min U1 kurung tutup W1 kurung tutup 3 kali. Pada baris kelima ke baris keenam itu menggunakan sifat komutatif perkalian. Pada baris ketujuh kurung buka U3 W3 kurung tutup V1 ditambah kurung buka V3 W3 kurung tutup kurung buka min U1 kurung tutup dikurangi U1 kurung buka V2 W2 kurung tutup ditambah V1 kurung buka U2 W2 kurung tutup, koma V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka min U2 kurung tutup kurung buka V1 W1 kurung tutup dikurangi U2 kurung buka V3 W3 kurung tutup ditambah kurung buka U3 W3 kurung tutup V2, koma kurung buka U2 W2 kurung tutup V3 ditambah kurung buka V2 W2 kurung tutup kurung buka min U3 kurung tutup dikurangi U3 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah V3 kurung buka U1 W1 kurung tutup 2 kali. Pada baris ke-6 ke baris ke-7 itu menggunakan sifat distributif perkalian min 1 terhadap penjumlahan. Kemudian baris ke-8 kurung buka 2 kali U3 W3 kurung tutup V1 ditambah V1 kurung buka U2 W2 kurung tutup, koma V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah
kurung buka U3 W3 kurung tutup V2, koma, kurung buka U2 W2 kurung tutup V3 ditambah V3 kurung buka U1 W1 kurung tutup 2 kali dikurangi kurung buka 2 kali V3 W3 kurung tutup U1 ditambah U1 kurung buka V2 W2 kurung tutup, koma, U2 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah U2 kurung buka V3 W3 kurung tutup, koma, kurung buka V2 W2 kurung tutup U3 ditambah U3 kurung buka U1 W1 kurung tutup. Mohon maaf, untuk yang U3 kurung buka U1 W1 itu yang benar U3 kurung buka V1 W1 kurung tutup. Pada baris ke-7 ke baris ke-8 itu menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Baris ke-9 kurung buka 3 kali U3 W3 kurung tutup V1 ditambah V1 kurung buka U2 W2 kurung tutup, koma, V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka U3 W3 kurung tutup V2, koma, kurung buka U2 W2 kurung tutup V3 ditambah V3 kurung buka U1 W1 kurung tutup 2 kali ditambah kurung buka U1 W1 V1, koma, U2 W2 V2, koma, U3 W3 V3 kurung tutup 2 kali dikurangi kurung buka 3 kali V3 W3 kurung tutup U1 ditambah U1 kurung buka V2 W2 kurung tutup, koma, U2 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah U2 kurung buka V3 W3 kurung tutup, koma, kurung buka V2 W2 kurung tutup U3 ditambah itu juga salah. Yang benar U3 kurung buka V1 W1 kurung tutup 2 kali ditambah kurung buka U1 V1 W1, koma, U2 V2 W2, koma, U3 V3 W3 kurung tutup 2 kali. Baris ke-8 ke baris ke-9 itu menggunakan manipulasi bentuk aljabar. Kemudian baris ke-10 kurung buka 2 kali U3 W3 kurung tutup V1 ditambah V1 kurung buka U2 W2 kurung tutup ditambah U1 W1 V1, koma, V2 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah kurung buka U3 W3 kurung tutup V2 ditambah U2 W2 V2, koma, kurung buka U2 W2 kurung tutup V3 ditambah V3 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah U3 W3 V3 kurung tutup dikurangi kurung buka 2 kali V3 W3 kurung tutup U1 ditambah U1 kurung buka V2 W2 kurung tutup ditambah U1 V1 W1, koma, U2 kurung buka V1 W1 kurung tutup ditambah U2 kurung buka V3 W3 kurung tutup ditambah U2 V2 W2, koma, kurung buka V2 W2 kurung tutup U3 ditambah U3 kurung buka U1 W1 kurung tutup ditambah U3 V3 W3 kurung tutup. Pada baris ke-9 ke baris ke-10 itu menggunakan definisi penjumlahan vektor. Baris ke-11 kurung buka U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah
U3 W3 kurung tutup kurung buka V1, V2, V3 kurung tutup dikurangi kurung buka V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah V3 W3 kurung tutup kurung buka U1, U2, U3 kurung tutup. Baris ke-10 ke baris ke-11 itu menggunakan perkalian definisi vektor dengan skalar. Baris ke-12 kurung buka vektor U dot vektor W kurung tutup vektor V dikurangi kurung buka vektor V dot vektor W kurung tutup vektor U. Pada baris ke-11 ke baris ke-12 itu menggunakan definisi dot product. Jadi pada pernyataan kurung buka vektor U cross vektor V kurung tutup cross vektor W sama dengan kurung buka vektor U dot vektor W kurung tutup vektor V dikurangi kurung buka vektor V dot vektor W kurung tutup vektor U terbukti benar. Dari pembuktian pertama yang dijelaskan oleh Mbak Khotrunada Salsabila, kemudian pembuktian kedua yang dijelaskan oleh Mbak Siti Anggraini, dan yang ketiga dijelaskan oleh Mbak Devi Nikmaturrohmah, kemudian yang keempat dijelaskan oleh Mbak Dini Faiza Cahya Putri, dan yang terakhir dijelaskan oleh Mbak Novi Oktaviani, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada teorema vektor yaitu teorema 2 terbukti benar. Pembuktian selesai sampai di sini, kita tandai dengan kotak berwarna hitam. Pembahasan yang dapat kami sampaikan, saya mewakili kelompok 7. Baik, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.